तेरी आंखों की नमकीन. Halo Sobat Spoiler, kembali lagi bersama saya pada channel yang membahas tentang rangkuman film-film terbaik. Gimana kabarnya? Saya doakan sehat semuanya. Kali ini saya akan membahas film dengan judul Jab Tak Hai Jaan, sebuah film drama percintaan India tahun 2012. Film ini diperankan oleh Shah Rukh Khan, Katrina Kaif, dan Anushka Sharma. Baiklah kawan, karena konten ini hanya tayangan spoiler, alangkah lebih baiknya jika kalian menonton filmnya secara langsung. Dan langsung saja, mari kita simak alur ceritanya. Film bermula saat Samar sedang melakukan penjinakan bom tanpa safety. Semua orang yang ada di sana melihat dengan ketakutan karena keberaniannya. Ia seperti tidak mengenal kematian. Hari ini adalah penjinakan bom yang ke-98 kalinya. Beberapa rekan kerjanya masih tidak dapat memahami apa yang membuat Samar sedemikian beraninya dalam menjinakkan bom. Samar Anand yang diperankan oleh Shah Rukh Khan adalah seorang major di Indian Army, seorang penjinak bom yang tidak bisa mati. Suatu hari Samar menyelamatkan Akira Rai yang diperankan oleh Anushka Sharma yang bekerja di filmmaker di Discovery Channel. Usai dia melompat ke dalam air, Samar membawanya ke tepi, lalu menghangatkan tubuhnya dengan menyelimutinya menggunakan jaketnya, dan kemudian ia meninggalkannya. Pulangnya di penginapannya, Akira menemukan sebuah diari di dalam saku jaket Samar. Dengan rasa penasarannya, Akira mulai membaca diari milik Samar. Flashback di London, Inggris. Samar melihat seorang gadis, yaitu Meera Thapar, yang diperankan oleh Katrina Kaif, yang baru saja masuk dalam gereja. Samar mengintip gadis cantik yang baru saja dilihatnya sedang berdoa. Seperti biasa, Meera melakukan perjanjian dalam setiap doanya. Kali ini ia meminta pada Tuhannya agar Roger tidak mencintainya. Sebagai imbalan, Meera tidak akan mengenakan jaket berbulu yang sekarang sedang dipakainya. Jaket tersebut adalah barang yang paling ia sukai. Samar selalu memperhatikannya, dan tanpa disadari, sejak saat itu Samar mulai menyukainya. Samar merupakan pemuda India yang hidup di London dengan pekerjaan serabutan, membersihkan jalanan dari salju, mengantar ikan-ikan di pasar, bernyanyi dengan gitar sepanjang jalanan London, dan ia juga bekerja di restoran. Samar tinggal dalam satu kos dengan temannya Zaid yang pengangguran. Kepedulian Samar terhadap temannya membuatnya selalu meninggalkan uang saku sebelum ia mulai berangkat kerja. Di sepanjang jalan umum, dengan indahnya Samar menyanyikan lagu diiringi petikan gitarnya di tempat keramaian untuk mencari uang tambahan. Beberapa kali secara tak sengaja Meera bertemu dengannya. Meera merasa senang setiap mendengar nyanyiannya, sehingga ia mulai memperhatikannya setiap kali berjumpa di jalanan. Hari berikutnya Meera kembali melihatnya, hingga hari-harinya mulai terbiasa melihat Samar. Kali ini Meera memberinya uang, sehingga terjadi tatap muka antara Samar dan Meera. Namun kali ini Samar sedikit terkejut saat melihat gadis yang dilihatnya waktu itu ada di depan matanya. Hari pun berlalu. Suatu ketika Samar sedang bekerja paruh waktu di sebuah restoran, dan tanpa tersengaja Samar menyaksikan wanita pujaannya melangsungkan pertunangan dengan pria bernama Roger. Seusainya acara pertunangan, Samar kembali tak sengaja melihat Meera sedang merokok di gudang belakang. Keduanya saling bertemu, dan kali ini Meera memastikan bahwa laki-laki itu adalah musisi jalanan yang sering ia lihat. Dan Samar pun sebaliknya menanyakan, bukankah perempuan yang ia lihatnya ini adalah wanita yang beberapa hari lalu berdoa dengan Tuhannya agar Roger tidak mencintainya. Meera yang merasa privasinya diganggu marah dan pergi meninggalkan Samar. Keesokan harinya, Samar yang sedang bermain musik di jalanan dihampiri Meera. Kali ini Meera meminta untuk mengajarkannya bernyanyi dengan bayaran 5.000 pound sterling di setiap pertemuan. Samar lalu menanyakan alasannya mengapa ia ingin belajar bernyanyi dengannya. Meera menjelaskan kepada Samar bahwa ayahnya, yaitu Mr. Thapar yang diperankan oleh Anupam Kher, berasal dari Jalandhar, dan dia menginginkan Meera dapat bicara Punjabi, tetapi Meera tidak pernah bisa. Sedangkan Samar selalu menyanyikan lagu dengan bahasa tersebut. Bulan depan ayahnya akan ulang tahun ke-50, dan Meera ingin memberikan kejutan kepada ayahnya dengan menyanyikan lagu Punjabi. Samar akan mengajarkannya bernyanyi, asalkan Meera mau mengajarkannya berbicara bahasa Inggris dengan benar. Scene memperlihatkan berlalunya hari. Keduanya telah saling berlatih, dan pada waktu itu Samar menghubungi temannya Maria. Ia menjelaskan bahwa dia akan membawa temannya menuju terowongan malam ini.
Dan malamnya pun ia mengajak Mira menuju terowongan perkumpulan musisi dan para dancer jalanan. Dan alasan agar Mira dapat merasakan kebebasan hati yang sebenarnya yang sedang ingin ia rasakan. Di tempat itu Mira merasa senang sebab dia bisa belajar menari dan bernyanyi dalam perjalanan pulang. Samar menjelaskan kepada Mira bahwa dia mencintainya, sehingga membuat Mira terdiam dan tidak lama kereta tiba. Mereka pun berpisah. Esokan harinya antara Mira dan Samar sudah tak lagi saling bertemu. Kini saatnya Mira tampil di acara ulang tahun ayahnya dengan menyanyikan lagu Punjabi di hadapan para tamu ayahnya, yang membuat ayahnya bangga pada Mira. Selama penampilannya, Mira terus saja melihat Samar ada di sekelilingnya hingga ia tersadar kembali, dan itu hanya halusinasi kerinduannya. Suatu hari Mira menemui Samar. Dia menjelaskan kepada Samar bahwa dia akan menikah dengan Roger. Atas permintaan ayahnya, dia tidak bisa menolak, dan dia pun menambahkan cerita bahwa ibunya telah meninggalkannya melarikan diri dengan pria lain saat dia berusia 12 tahun. Mira mengajak Samar ke gereja untuk berdoa dan melakukan perjanjian bahwa hubungan mereka tidak akan sampai keluar batas. Samar menolaknya. Dia tidak perlu melakukan perjanjian dengan Tuhan. Namun Mira memohon untuk dirinya, bukan untuk Samar. Mira kembali melakukan perjanjian dengan Tuhannya. Keesokan harinya Mira mendapatkan hadiah berupa sari untuk pernikahannya dari ibunya dan sebuah surat yang berisikan rasa rindu ibunya kepada dirinya. Mira kembali menemui Samar dan menceritakan semuanya. Samar dan Mira pergi menuju sebuah tempat di mana ibunya bersama dengan suaminya tinggal. Ibunya bercerita kepada Mira tentang hubungannya dengan ayah Mira yang tidak dilandaskan oleh cinta. Sejak saat itu Mira mulai menyadari arti cinta. Dan seusainya dari tempat ibunya, saat mereka sedang beristirahat, Mira merenung. Samar datang dengan membawa 2 gelas air minum. Dan pada saat itu Mira menyatakan cinta kepada Samar. Samar masih saja terdiam walau Mira mengatakan cintanya beberapa kali. Hingga akhirnya Samar mengatakan bahwa Mira telah melewati batas. Namun Mira masih mengutarakan cintanya. Hingga akhirnya Samar pun memeluknya bahagia. Hari berganti hari. Kisah cinta Mira dan Samar semakin memanas. Setiap detiknya mereka mengumbar kebahagiaannya. Rasa rindu terus bermunculan walau hanya saat mereka berpisah. Dan tibalah hari di mana pada waktu itu Mira akan memberitahu kepada ayahnya tentang hubungan mereka. Samar yang baru saja mengantar Mira mengalami kecelakaan dan tidak sadarkan diri. Mira yang secara langsung melihat kejadian tersebut berdoa agar Samar dapat diselamatkan, dan dia berjanji tidak akan bertemu dengan Samar. Doa Mira pun terkabul. Samar tersadar, dan Mira pun langsung tersadar dengan ucapan yang baru saja dilontarkan dalam doa kepada Tuhannya, hingga Mira panik menyikapinya. Setelah beberapa hari dari peristiwa kecelakaan, Mira tidak dapat dihubungi. Namun keesokan hari Mira datang menemui Samar dan menjelaskan mengenai doanya tersebut, sehingga membuat Samar marah. Namun Mira tetap kokoh pada pendiriannya. Bahkan Mira meminta kepada Samar untuk meninggalkan London. Dan sejak saat itu Samar memutuskan untuk kembali ke India. Sebelum pergi ia meninggalkan setumpuk uang kepada temannya Zaid untuk dijadikan modal usahanya. Sebelum pergi meninggalkan London, Samar mengunjungi gereja pertama kali ia melihat Mira. Dan kedatangannya bukanlah untuk berdoa, melainkan untuk mengancam Tuhannya, bahwa keyakinan Mira tentang doanya akan dipatahkannya. Dan Samar memutuskan untuk menjadi penjinak bom, pekerjaan yang paling dekat dengan kematian. Scene kembali pada waktu sekarang. Akira yang telah membaca kisah Samar mulai jatuh hati kepada Samar. Akira pergi menemui Samar dengan memberikan jaket dan bukunya. Suatu hari Akira mendapatkan izin dari Catherine, rekan kerjanya, untuk membuat film dokumenter mengenai sosok Samar, penjinak bom, selama 2 minggu lamanya. Awalnya sulit bagi Akira untuk mendekatkan diri dengan Samar, dan bahkan Samar meminta untuk berhenti melakukan pengambilan video saat sebuah insiden yang hampir membahayakan nyawa Akira. Dan suatu ketika Akira pun mulai putus asa sebab kameranya rusak. Namun keesokan harinya dia terkejut saat melihat kameranya kembali benar setelah Samar telah membetulkannya. Akira merasa senang, apalagi Akira mulai diperbolehkan mengambil video Samar saat dirinya sedang menjinakkan bom dari jarak dekat. Setelah pekerjaannya selesai, Akira kembali ke London dan menunjukkan hasil rekamannya pada Catherine. Video Akira akan menjadi tayangan utama di edisi September.
Namun Catherine meminta agar Akira membawa Samar menuju ke London. Kemudian Akira pun langsung menghubungi Samar dan menjelaskan bahwa videonya tidak bisa tayang jika Samar tidak datang ke London. Samar pun tiba di London dan dia langsung menghubungi Akira bahwa dia telah berada di depan kantor Discovery Channel. Saat itu Akira merasa senang, namun tepat di hadapannya Samar kembali mengalami kecelakaan dan dilarikan ke rumah sakit. Saat Samar sadarkan diri, dia terus menyebut nama Mira. Hal ini ternyata membuat si Samar menjadi kacau. Akhirnya pun suster datang dan membuat Samar tertidur kembali. Dr. Han yang merawat Samar menjelaskan kepada Akira bahwa Samar mengalami amnesia retrograde. Dia mengalami kemunduran ingatannya 10 tahun. Ingatannya terjebak di tahun 2002. Trauma Samar memundurkan ingatannya ke kecelakaan sebelumnya. Samar mengingat semuanya sampai kecelakaan 10 tahun yang lalu. Tetapi setelah itu Samar tidak mengingat apa-apa, termasuk diri Akira. Agar ingatan Samar dapat kembali, maka harus mempertemukan Samar dengan orang yang dikenalnya, yaitu Mira. Hal ini akan membantunya mengurangi shock dan traumanya, dan kemudian bisa membantunya mengembalikan ingatannya. Akira lalu pergi menemui Mira untuk membantunya memulihkan ingatan Samar. Pertemuannya dengan Mira sedikit membuat Akira kesulitan untuk membujuknya bertemu Samar. Akira menjelaskan detailnya, hingga kemudian dengan perasaan ragu Mira memutuskan untuk menemuinya. Shin memperlihatkan pertemuan keduanya. Mira menangis menatap Samar pada pertemuan pertama kalinya setelah 10 tahun. Ia mematangkan niatnya untuk serta berusaha membantu memulihkan ingatan Samar. Dengan alih-alih menjadi istrinya, Mira membuat sandiwara bahwa mereka telah menikah. Dan bahkan Zain, sahabat dekat Samar, yang kini telah menjadi pengusaha berkat modal dari Samar, ikut membantu. Namun berlalunya waktu, Mira semakin terjebak dalam sandiwara pernikahan mereka. Mira masih mencintainya, namun Mira pun masih mengingat doa-doanya yang ia panjatkan kepada Tuhannya. Ia tak ingin Samar kembali terluka karena ia mengingkari doanya. Usaha Mira mengalami kendala sehingga Akira diminta oleh Dr. Han untuk turun tangan dengan mengajak Samar melakukan wawancara sebagai sosok major Samir Anand. Zain lalu membawa Samir untuk bertemu dengan Akira yang akan merekam perjalanan hidup Samir. Akira memulai rekaman perjalanan hidup Samir selama berada di London. Ingatan Samir perlahan mulai kembali. Namun paling parah suatu hari saat Samir sedang berada di stasiun kereta. Saat itu polisi datang untuk meminta para penumpang meninggalkan stasiun sebab ada laporan adanya bom di dalam kereta. Rupanya hal inilah yang membuat ingatan Samir pulih. Samir langsung menuju tempat bom berada dan dia dapat menjinakkan bom tersebut. Dengan marah Samir lalu pergi menemui Mira dan memaksanya untuk menikah dengan sungguhan. Mira menolaknya. Mira masih tetap pada pendiriannya sehingga Samar memutuskan kembali ke India dengan luka hati dan rasa marah yang sama seperti 10 tahun yang lalu. Akira dan Samar pun melakukan pelukan perpisahan. Mata Akira berkaca-kaca. Karena ini pertama kalinya Akira dibuat jatuh cinta dengan laki-laki, yaitu Samar, dan sulit baginya untuk melupakan Samar. Suatu ketika di India saat Samar sedang menjinakkan bom, tiba-tiba dia terkejut dengan kehadiran Mira jauh di ujung sana. Samar menghampirinya. Mira menjelaskan kepada Samar bahwa dia mulai menyadari semua perjanjian doanya pada Tuhan. Dan ia mengatakan bahwa butuh waktu lama untuk memahami keyakinannya. Samar mengatakan kenapa tidak memahaminya lebih cepat, karena ia terlalu lama untuk menunggunya. Kemudian Samar pun memberikan cincin untuk Mira. Mereka berdua akhirnya bersatu kembali. Di sebuah acara talk show, Akira sedang menceritakan aksi heroik Samar, sang penjinak bom yang tidak takut mati, sekaligus menceritakan kisah percintaannya yang sangat setia. Dan hari ini adalah hari terakhir Samar dalam menjinakkan bom yang ke-108 tanpa luka. Karena Samar telah menemukan hal yang sudah lama ditunggunya untuk datang, yaitu Mira, perempuan yang sangat dicintainya. Dan film pun berakhir. Baiklah kawan, sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, share, like, and comment. Dan jangan lupa pula klik loncengnya. Dan bye-bye.